Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Ada berapa banyak bola lampu yang ada di dunia ini, dengan segala nama, model, dan warnanya. Ketika saklar di-on-kan, maka si bola lampu itu menyala. Setelah menyala, dia pun berkata, "Aku adalah bola lampu." Si bola lampu yang lain pun juga sama. Ketika menyala, dia juga berkata, "Aku adalah bola lampu." Tanpa si bola lampu itu sadari bahwa adanya dia itu menyala. Dia itu tahu ada dirinya. Itu karena ada sesuatu yang sama, yaitu energi listrik. Ketika si bola lampu rusak, dia tidak bisa menyala lagi. Energi listrik itu masih ada. Dia menghidupkan lampu-lampu yang lain. Tanpa si bola lampu yang menyala itu ketahui tentang listrik, energi listrik. Ini sama seperti diri kita, manusia. Sekian banyak manusia yang ada di dunia ini. Ketika kita mengalami kehidupanku Kisana dan semuanya, di sana ada sesuatu yang menghidupkan. Kalau di bola lampu ada energi listrik. Kalau di dalam manusia itu ada disebut dengan ruh, Atman, atau disebut apalah. Dan tanpa kita sadari, karena kita belum tahu, sesuatu yang disebut dengan ruh, Atman, higher self yang ada di setiap diri manusia adalah sesuatu yang sama seperti energi listrik yang menghidupkan semua lampu. Energi listriknya kan sama, ya toh? Di dalam diri kita manusia ini pun juga sama. Yang disebut ruh itu sama. Kita sebut saja dengan kehidupan paralel. Jadi dari sekian banyak manusia yang hidup, itu hanya ada satu ruh yang sama, satu energi listrik yang sama. Kalau dipikir-pikir ya lucu, ya toh. Ketika aku bertemu dengan dirimu, bertemu dengan Kisana, itu sama dengan aku bertemu dengan diriku sendiri. Diri yang ruh itu, diri yang seperti energi listrik itu. Tapi kita memakai topeng atau memakai bola lampu. Bola lampu topeng kita ini berbeda-beda. Topeng itu adalah si pembeda. Si pembeda itu adalah pikiran. Pikiran itu adalah kotak Pandora. Sebut saja kotak Pandora yang berisi segala sesuatu, pengalaman, memori, pengetahuan, dan bla bla blanya. Dia tersimpan di dalam pikiran. Seharusnya topeng ini hanya menjadi alat bagi si ruh, ya toh. Tapi karena si ruh ini belum tahu diri, maka ya ruh ini dijadikan alat oleh si pikiran, dijadikan alat oleh si pembeda. Jadi terbalik. Sampai di sini sepakat toh, kalau di dalam diri kita ini ada si ruh,
dan juga ada si pembeda atau pikiran. Dalilnya mana Min? Tak perlu dalil untuk sesuatu yang bisa dirasa, bisa diketahui, bisa dialami, itu tidak memerlukan dalil. Repot banget kalau pakai dalil, ya toh. Kalau pakai dalil nanti jatuhnya pada pembeda lagi, terjebak pada pikiran lagi, tidak bisa praktek, tidak bisa mengalaminya sendiri. Menyinggung sedikit tentang dalil. Ketika kita hanya mengetahui sebuah konsep, maka kita tidak akan bisa menjalankannya secara benar. Hanya tahu saja, tahu konsepnya. Seperti konsep sabar. Konsepnya seperti apa sabar itu? Tidak marah, tidak menolak, dan bla bla blanya. Prakteknya akan sangat jauh dari konsep itu, ya toh. Prakteknya akan sangat jauh, karena untuk sebuah sabar di dalam diri kita ini harus disentuh satu persatu, yaitu si ruh, kesadaran si ruh, dan apa yang sebenarnya atau membuat sabar atau tidak sabar itu ada. Kita harus menyentuhnya satu persatu. Nah, di situ baru bisa praktek. Semua yang mereka katakan tentang sabar, terus apa lagi? Yus, perintah-perintah agama itu loh, semuanya itu loh, yang berkaitan dengan batin. Esensinya itu harus menyentuh satu persatu bagian dari diri kita, batin diri kita, yang menyebabkan ketidaksabaran, ketidakikhlasan itu ada. Mengapa semua itu kok bisa ada? Ya toh. Kalau penyebab keadaan ya wes semua itulah, itu tidak diketahui, berarti tidak bisa menyentuhnya. Kalau tidak bisa menyentuhnya, berarti konsep itu gagal semua, ya toh. Atau dengan kata lain, semua perintah agama yang berkaitan dengan batin manusia itu adalah perintah-perintah yang sangat tinggi levelnya. Perintah-perintah yang hanya manusia-manusia yang telah bisa menyentuh bagian-bagian dari batinnya sendiri yang bisa menjalankan. Semua perintah agama yang berkaitan dengan batin. Mengapa batin itu sangat penting? Karena batin ini adalah awal dari segala sesuatu yang dilakukan oleh fisik kita ini. Tapi karena akal manusia itu sangat cerdas, terkadang kelakuan fisik manusia itu berbeda dengan batinnya, memanipulasi cerminnya kan tubuh fisik kita ini. Tapi sayangnya, walaupun dimanipulasi seperti apapun, akarnya itulah yang akan menjadi batinnya, itu tidak akan pernah bisa diakali, ya toh. Kembali pada topik pembahasan yang awal, ketika si ruh itu dikendalikan oleh alatnya sendiri, yaitu si pembeda, yaitu pikiran. Semua kejadian yang dilakukan oleh manusia itu kan terdiri dari tiga step.
Yang pertama itu adalah munculnya niat. Ya tidak tahu, tiba-tiba muncul saja. Kan seperti itu. Muncul keinginan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah berjalannya sesuatu itu. Dan yang ketiga adalah selesai. Setelah selesai, muncul lagi keinginan untuk melakukan ini itu lagi. Berjalan, selesai lagi, dan seterusnya. Semua kan seperti itu. Pada step awal, yaitu munculnya niat, munculnya keinginan, munculnya perasaan, munculnya pemikiran. Ketika kemunculan mereka itu, si ruh tidak sadar atau tidak tahu, atau si ruh itu sedang tidak berdiri sendiri, kesadarannya tidak ada, maka itu adalah si ruh yang dikendalikan oleh si pembeda, oleh alatnya sendiri, yaitu pikiran. Dan berjalannya sesuatu itu pasti berdasarkan si pembeda, si pikiran itu. Dan kita tahu sendiri bagaimana si pembeda pikiran itu bertransaksi. Ya toh, pikiran itu akan selalu membuat keburukan walaupun inginnya baik. Begitu seterusnya. Nah, si manusia yang belum bisa mengenali dirinya sendiri, diri sebenarnya diri yang bisa menjadi jembatan antara dirinya dan sesuatu yang disebut Tuhan, yaitu ruhnya sendiri, maka itulah manusia-manusia yang mati, yang kesadaran ruhnya itu terkubur pada nafsunya, pada egonya, sehingga mengira bahwa dirinya itu adalah pemikiran itu, perasaan, keinginan, tubuh, dan segala sesuatu yang bersifat kemanusiaan itu. Itulah manusia-manusia yang belum hidup, manusia-manusia yang masih tertidur, atau manusia-manusia yang masih mati kesadaran dirinya. Dan itu yang disebut dengan ziarah kubur, yaitu berziarah, menemui, memberitahu mereka-mereka yang masih mati, masih terkubur. Itu adalah efek ketika si ruh itu dikendalikan oleh si pembeda, oleh alatnya sendiri, oleh pikiran. Ketika di step awal itu muncul niat, pemikiran, keinginan, perasaan, dan niat itu tidak tersadari, tidak diketahui kemunculannya, maka si ruh itu mengidentifikasi sebagai mereka, sebagai keinginan, perasaan, niat, dan bla-blanya yang bersifat kemanusiaan itu. Dan ketika si ruh mengidentifikasi dirinya sebagai itu, maka apapun yang dilakukan adalah transaksi. Transaksi pikiran 90% akan menghasilkan keburukan oleh dirinya sendiri. Kalaupun dia memiliki emosi, kemarahan, kesedihan, dan segala sesuatu yang bersifat penderitaan, itu tidak dilahirkan, tidak mewujud menjadi kelakuan fisik, maka api-api itu, emosi itu, dia tidak akan bisa padam. Walaupun tubuh fisiknya itu tersenyum, tubuh fisiknya itu terlihat bahagia, tapi tidak dengan batinnya, tidak bisa dibohongi. Tapi ketika semua emosi itu
dikenali, diketahui kemunculannya, maka si ruh inilah yang akan memadamkannya. Memadamkan ini berarti si ruh tidak mengidentifikasi dirinya sebagai semua sifat kemanusiaan itu. Si ruh berdiri sendiri. Jadi ya wes, tidak ada apa-apa. Seharusnya kan seperti itu. Seharusnya yang awal tidak ada apa-apa, lalu adalah apa-apa, yaitu segala sesuatu sifat kemanusiaan itu, lalu kembali menjadi tidak ada apa-apa. Kalaupun setelah tidak ada apa-apa itu menjadi ada apa-apa, maka itu seharusnya untuk kelangsungan kehidupan kita di dunia ini, apa-apa yang ada setelah tidak ada apa-apa itu seharusnya adalah sebuah kebaikan. Ya wes, sedikit saja, sedikit dongeng, hanya bisa berdongeng. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.